Part ke-17 diambil dari light novel bab 48 sampai dengan 50. Para kepala pelayan terus melapor ke Patriark dengan tatapan prihatin. Ada 5 di antaranya. Andre Zipfel datang secara pribadi dengan anggota keluarga lainnya. Andre Zipfel, komandan kedua klan Zipfel. Dia diberi gelar Raja Angin karena kontraknya dengan Dewa Angin Melzier dan berkah yang dia terima dari Naga Angin Violetta. Dia adalah pria dengan otoritas tertinggi di klan setelah Keliark Zipfel, sang patriark. Dia adalah penyihir bintang 9 yang bisa memusnahkan beberapa negara kecil dalam waktu pagi jika dia mau. Orang yang begitu kuat tiba-tiba datang ke klan Rankandel tanpa peringatan sebelumnya. Andre Zipfel, sama seperti Beradin Zipfel, dia adalah seseorang yang Jin iri dan idolakan di kehidupan masa lalunya sebagai pesulap pemula. Jika itu adalah Jin dari sebelum kematiannya, jantungnya akan berpacu seperti orang gila sekarang karena kegembiraan bertemu idolanya, seorang pesulap agung yang bahkan telah diakui oleh tuannya. Tapi sepertinya dia seseorang yang tidak punya sopan santun. Saat ini, dia hanyalah seorang tamu yang kurang ajar dan kasar yang datang tanpa diundang. Apakah dia seorang pesulap agung atau kakek pesulap agung? Seseorang harus menunjukkan kesopanan dan sopan santun yang tepat saat mengunjungi taman terhormat Rankandels. Bahkan Keliark Zipfel, sang patriark, telah menunjukkan rasa hormat yang pantas ketika mengunjungi klan 20 tahun yang lalu, dan Kaisar Vermont telah melakukan hal yang sama 12 tahun yang lalu. Jin diam-diam menoleh untuk memeriksa ayahnya, dan Chiron tampaknya memiliki pendapat yang sama dengan putranya. Sungguh bajingan yang tidak sopan. Para pengunjung yang melihat ke arah Chiron dari lantai pertama tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi yang tajam di antara mereka memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Chiron. Tak lama kemudian, suasana tegang mengambil alih aula. Para kepala pelayan tetap menundukkan kepala dan menunggu Chiron merespons. Kepala pelayan kelas 1 di tengah dengan rambut putih bersih mendekati Chiron. Ya, Tuan Patriark, beritahu Andre Zipfel untuk tersesat, tetapi biarkan klan Zipfel lainnya bersamanya di dalam. Dan jangan lakukan sendiri. Beritahu para pelayan untuk melakukannya. Jin hampir tersedak air liurnya saat dia mendengarkan dari samping. Meskipun Andre tidak sopan datang tanpa diundang, mengirimnya pergi di gerbang seperti ini akan menjadi penghinaan yang mengerikan. Hanya seorang raja sejati yang diizinkan untuk menolak dan mempermalukan Andre seperti ini. Dipahami. Haynes menjawab dengan nada tenang. Begitu kepala pelayan pergi, Chiron menoleh ke Jin dengan tatapan lembut. Apakah menurut Anda keputusan saya agak ekstrim? Saya merasa itu cukup memuaskan. Ini akan sedikit mempermalukan Andre Zipfel dan menempatkannya di posisi yang sulit. Menurutmu mengapa itu akan menempatkan dia di tempat yang sulit? Ayah memerintahkan untuk membiarkan anggota klan Zipfel lainnya masuk. Dengan kata lain, jika Andre Zipfel pergi dengan anggota klan lain karena malu, dia akan mengabaikan izin Patriark Rankandel. Tapi hal seperti itu tidak diperbolehkan di Taman Pedang. Haha, aku tidak menyangka kamu akan menyimpulkan sejauh itu. Memang, Andre akan mengikuti perintah saya. Jika tidak, dia harus merangkak kembali ke Zipfels tanpa kedua kakinya. Seandainya Andre tiba tanpa diundang di jamuan makan yang diselenggarakan oleh klan lain, kepala suku harus mengizinkannya maku meskipun merasa tidak nyaman. Namun, tidak peduli seberapa berpengaruh dan kuatnya dia sebagai penyihir agung, dia hanyalah seorang manusia dibandingkan dengan Chiron, yang telah memasuki alam setengah dewa. Manusia yang sedikit kuat, tapi tetap saja manusia. Dan bahkan jika Chiron mengubah Andre menjadi cacat, keluarga Zipfels tidak akan memulai perang habis-habisan melawan Rankandels. Namun, mereka akan membalas begitu Chiron meninggal. Sekitar 20 menit kemudian, 4 orang memasuki ruang perjamuan. Mereka adalah darah murni Zipfel yang datang bersama Andre. Penyihir agung itu sendiri tidak bergabung dengan venue, seperti yang telah diprediksi oleh ayah dan anak itu. 3 dari 4 Zipfels dengan cemas melihat sekeliling aula, dengan hati-hati mengawasi sekeliling mereka. Mereka tampaknya berusia antara 15 dan 20 tahun. Chiron tersenyum puas melihat pemandangan itu, berdiri, dan bertepuk tangan sekali. Berdebar, kedengarannya lebih seperti drum yang dalam dan kuat daripada tepukan. Saat gema bergema di aula, para tamu yang mengobrol di lantai pertama berhenti berbicara dan mengangkat kepala mereka ke lantai 2 tempat Chiron sedang menunggu. Anak laki-laki dan perempuan dari klan Zipfel khawatir Chiron akan menegur mereka di depan umum. Tak perlu dikatakan, Genesis Knight telah membalik halaman dan tidak lagi tertarik pada mereka. Di tengah kesunyian, Chiron menatap para tamu dan berbicara dengan lantang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, terima kasih telah datang sejauh ini ke Taman Pedang. Saya Chiron, Patriark Klan Rankandel. Sepertinya saya mendapatkan anak yang cukup baik di tahun-tahun terakhir saya. Berkat dia, saya memiliki kesempatan lain untuk bersatu kembali dengan semua wajah yang sudah dikenal ini dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Jadi, tepuk tangan untuk Jin Rankandel. Tepuk 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 tepuk. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun terjadi seperti setiap jamuan makan formal. Namun, perjamuan yang diselenggarakan oleh Rankandels dikenal cukup aneh, di mana sapaan
perjumpaannya pendek, dan tuan rumah tidak menerima hadiah. Seperti yang Anda semua tahu, hanya ada dua aturan sederhana yang perlu Anda ikuti di perjamuan Rankandel. Pertama, jika terjadi perkelahian saat bergembira, orang-orang yang terlibat akan dikawal ke arena duel oleh ksatria penjaga. Kedua, yang kalah harus menerima kekalahannya, dan yang menang harus menunjukkan belas kasihan. Jangan lupa bahwa ini adalah perayaan. Publik menyebut perjamuan Rankandel sebagai pesta jembatan kayu tunggal. Prinsip di balik jembatan kayu tunggal adalah bahwa jika dua orang berhadapan muka di jembatan, itu akan diikuti oleh konfrontasi dan perselisihan sampai satu orang mengaku kalah dan kembali ke jalan semula. Dan itulah yang terjadi di perjamuan Rankandel. 1000 tokoh berpengaruh dan kuat dari seluruh dunia telah berkumpul di satu tempat. Banyak dari mereka menyimpan dendam terhadap tamu lain, sehingga konfrontasi dan perselisihan tidak dapat dihindari karena para tamu akan mabuk karena alkohol yang tersedia. Dalam perjamuan normal, kedua belah pihak dengan permusuhan hanya akan saling menatap dari jauh atau hanya akan memiliki perselisihan verbal ringan. Tapi perjamuan yang diselenggarakan oleh Rankandels berbeda. Jika dua musuh bebuyutan yang mabuk melakukan kontak mata, mereka hanya harus menuju ke arena tanpa membuat keributan. Satu-satunya aturan adalah tidak membunuh dan menerima hasil duel. Beberapa akan merasa malu karena tidak bisa membunuh musuh bebuyutan mereka, tetapi masih cukup menyenangkan bagi pemenang untuk memukul dan menjatuhkan lawan mereka ke tanah. Yang kalah bahkan harus mengakui lebih lemah dan lebih rendah dari mereka, yang sangat memuaskan. Kalau begitu, aku harap kalian semua bersenang-senang sebelum kembali. Lebih banyak sorakan mengikuti, dan Jin gemetar ketika dia melihat wajah-wajah yang memerah dan gembira di lantai bawah. Rasa dingin yang menyegarkan dan mendebarkan mengalir di tulang punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Serius, ini adalah salah satu klan gila. Dan sayangnya, dia adalah bagian dari klan gila ini. Kamu juga bisa turun dan bersenang-senang. Dan jika seseorang menarik minat Anda dapat membawanya ke arena. Tapi itu tidak mungkin seseorang yang terlihat lebih lemah darimu, kecuali jika mereka menghinamu dan klan. Ya, ayah, dan kurasa aku juga tidak boleh kalah. Jelas sekali, jika Anda melakukannya, saya akan mengambil semua yang telah saya berikan kepada Anda sejauh ini. Bradamante dan pengasuhmu termasuk. Aku akan mengingatnya. Chiron turun lebih dulu dan berbaur dengan para tamu. Meskipun dia telah mengatur perjamuan ini untuk Jin, dia tidak berencana membawa putranya kemana-mana bersamanya dan membual kepada para tamu. Jin terkekeh saat melihat punggung ayahnya. Dia kemudian berbalik dan menuruni tangga di sisi lain. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku mengobrol dengan ayahku seperti ini. Kembali di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah bisa membayangkan hari seperti ini akan datang, hari dia dan ayahnya akan mengobrol seperti hubungan ayah anak yang khas. Tiba-tiba, gelombang emosi mengambil alih dirinya dan benjolan terbentuk di tenggorokannya. Tapi Jin kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menghapus perasaan ini. Memiliki hubungan ayah anak yang baik atau membuat ayahnya bangga bukanlah bagian dari tujuannya untuk kehidupan barunya. Yang paling penting bagiku adalah melampauimu, ayah. Sebenarnya, itulah yang paling diinginkan Chiron dari anak-anaknya. Tapi Jin tidak punya cara untuk mengetahui fakta. Begitu Jin tiba di lantai pertama, dia segera merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, mengamatinya. Beberapa dari mereka berasal dari kelompok besar orang yang menatapnya secara terbuka, sementara yang lain jauh lebih berhati-hati. Mereka semua terkejut sekaligus tertarik. Apakah anak laki-laki yang lembut dan tampak kekanak-kanakan ini benar-benar ksatria bintang 5? Para tamu saling bertanya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apa yang harus Jin lakukan sekarang? Haruskah dia dengan percaya diri berjalan menuju kerumunan dengan ekspresi mengesankan seperti singa? Atau haruskah dia bertindak seperti anak yang tidak bersalah dan mendekati para tamu, berterima kasih kepada mereka karena datang hari ini? Jin menyeringai pada dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa dia telah menemukan ide-ide konyol yang bahkan tidak pernah dia lakukan. Dia berencana berjalan ke tengah aula dan berdiri diam dengan pandangan tenang, seolah-olah dia tidak terlalu memperhatikan para tamu. Posisinya malam ini akan menjadi pusat dari segalanya, dan ini akan terus terjadi selama sisa hidupnya. Pemilik rumah masa depan hanya harus tetap diam di posisinya. Orang-orang yang harus berusaha untuk datang berbicara dengannya adalah para tamu. Jin mengambil segelas anggur dari nampan seorang pelayan yang sibuk. Anggur mahal dan terkenal yang bahkan hanya dibuka oleh bangsawan kaya pada hari-hari khusus dibagikan seperti air murah. Selamat, kakak. Bisakah kami tinggal di sisimu sebentar? Yang pertama datang untuk berbicara dengan Jin tidak lain adalah si kembar Tona. Jin menatap saudara-saudaranya yang berdiri berdampingan dan tersenyum. Tentu saja, bagaimana pelatihan Clearstone MU hari ini? Saat Jin dengan senang hati menyambut mereka, warna kembali ke wajah si kembar. Di antara semua tamu ini, mereka ingin menggunakan ketenaran Jin untuk meningkatkan kedudukan dan reputasi mereka sendiri. Sesuatu di sepanjang baris, kami dekat dengannya. Semuanya, belum lagi Emma yang menyuruh mereka melakukannya. Sekarang setelah Miu dan Anda menyerah pada mereka, pengasuh mereka telah memberitahu si kembar untuk mendapatkan sisi baik Jin. Tak perlu dikatakan, Jin
sudah meramalkan semua ini, dan dia memutuskan untuk membalik halaman dan mengesampingkan permusuhan sebelumnya terhadap Emma. Wanita itu cukup tidak menyenangkan berada di dekatnya, tetapi dia tampaknya adalah salah satu orang yang lebih peka dan lebih tajam dari klan Rankandel. Ini semakin baik hari ini. Kami mengubah senjata utama kami menjadi pedang besar dan pedang rantai seperti yang disarankan oleh Paman Z, dan itu jauh lebih baik sekarang. Betulkah? Itu keren. Aku selalu menyemangati kalian berdua, kakak-kakak. Kamu tahu itu kan? Tentu saja, tentu saja. Sangat meyakinkan mengetahui Anda mendukung kami. Saat dia dengan canggung menjawab, Daytona mengumpulkan semua keberanian di dalam dirinya dan meletakkan tangannya di bahu Jin. Sementara itu, Jin menemukan kegelisahan si kembar dan upaya putus asa mereka cukup menawan dan membiarkan saudaranya melakukan apa yang dia mau. Sebaliknya, dia diam-diam berbisik di telinga Daytona. Setelah Anda melakukan akting yang cukup dan puas, mulailah bergerak. Dan beritahu Emma untuk terus memanfaatkan kecerdasannya yang tajam di masa depan. Daytona nyaris tidak berhasil mencegah wajahnya menunjukkan terornya dan mengangguk diam-diam. Setelah itu, si kembar Tona tinggal selama 5 menit untuk mengobrol ringan dengan Jin sebelum pergi. Penarikan si kembar seperti jebolnya bendungan. Begitu mereka mengosongkan tempat itu, para tamu yang telah melirik bintang malam mulai mendekatinya satu demi satu. Berkat si kembar Tona, para tamu telah mengetahui bahwa Jin tidak mudah tersinggung atau pemarah seperti Luna dari masa lalu. Sebagian besar tamu malam ini juga menghadiri perjamuan dari 19 tahun yang lalu untuk memberi selamat kepada Luna karena telah menjadi ksatria bintang 5 pada usia 15 tahun. Dan saat itu, mereka semua telah mengetahui bagaimana Luna yang pemarah dan berhati dingin. Tidak mungkin ada orang yang bisa melupakannya. Senang bertemu denganmu. Saya Jullard Ken dari klan Ken. Senang bertemu dengan Anda, Sir Jullard Ken. Apakah makanan yang disiapkan oleh klan Rankandel sesuai dengan seleramu? Senang bertemu denganmu. Saya Saagar Ken, juga dari klan Ken. Juga, saya Jin Rankandel. Saya selalu ingin bertemu orang-orang dari klan Ken yang terkenal dengan keahlian tombak mereka. Haha, kami berlari ke sini secepat mungkin ketika kami mendengar tuan muda dari klan Rankandel telah menjadi ksatria bintang 5. Senang bertemu dengan Anda. Saya John Cena Pearl dari Dragon King Knights. Oh, jadi Anda Tuan John Cena. Pengasuh saya sering menceritakan kisah-kisah tentang eksploitasi heroik Anda ketika saya masih muda. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Jadi, para tamu secara formal namun hangat menyapa Jin satu demi satu. Tiba-tiba, seorang pria raksasa menjulang di atas Jin, mengacak-acak rambutnya dan berbicara dengan keras dengan cara yang santai dan ramah. Haha, jadi kamu Jin Rankandel? Saya sangat ingin tahu anak nakal apa yang telah mencapai tahap bintang 5 pada usia 15 tahun. Hah, kamu benar-benar hanya anak nakal 10 tahun lebih muda dariku. Senang bertemu denganmu. Namanya Huger. Huger tidak mengungkapkan nama keluarganya karena dia yakin Jin akan mengenalinya, dan dia mengenalinya. Dia adalah seorang prajurit yang berbakat, kuat, dan menjanjikan dari klan Tuko. Mungkin karena dia dihormati dan dihormati di klannya, tetapi Huger sepertinya lupa bahwa dia berada di Taman Pedang, rumah utama klan Rankandel, dan bahwa dia harus menunjukkan sopan santun. Jadi, Jin dengan lembut tersenyum dan menjawab, "Oh, iya, senang bertemu denganmu, Huger." Udara di sekitar mereka segera menjadi berat. Ketegangan menyebar di antara para tamu yang menyaksikan interaksi mereka. Tawa dan kegembiraan Huger yang kuat menghilang, dan wajahnya mengeras. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Jin menunggu Huger menebus kesalahannya, sementara ekspresi Huger perlahan mulai menunjukkan ketidaksenangan. Ini bukan masalah yang rumit. Bahkan John Cena Pearl, yang memasuki usia 50-an tahun ini, menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada seorang anak lelaki yang puluhan tahun lebih muda darinya. Jadi Huger, yang belum menginjak usia 30 tahun, tidak punya hak untuk berbicara secara informal dengan Jin. Aku tidak yakin makanan yang kami siapkan akan cocok dengan kuemu yang tidak bijaksana dan kasar itu, Huger. Jin mengikuti dan berbicara dengan lembut, yang membuat telinga Huger memerah. Banyak tamu yang memperhatikan mereka berdua. Kemarahan dan fitnah membuat darah Huger mendidih dan memompa lebih cepat melalui pembuluh darahnya. Woi, tuan bocah luar biasa. Apakah Anda mencoba mempermalukan saya hanya karena saya berbicara sedikit santai? Anda mungkin seorang Rankandel, tetapi di dunia prajurit dan seniman bela diri, saya adalah senior Anda sejauh ini. Saya hanya bersikap ramah karena Anda seorang pemula yang mengesankan, jadi jangan terburu-buru. Huger berbicara seolah-olah dia tidak bisa mempercayai absurditas bocah itu. Tapi Jin menyadari dia harus menjelaskan situasi saat ini dengan sangat rinci untuk mengatasi pikiran kosong si bodoh itu. Dengarkan baik-baik, Huger dari klan Tuko. Tingkah laku Anda merupakan penghinaan bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua tamu yang telah menunjukkan kesopanan yang pantas kepada saya. Jika kamu benar-benar peduli dengan hubungan senior-junior, maka kamu seharusnya jauh lebih berhati-hati dari biasanya. Apa? Pembawa bendera pertama dan kedua dari klan Ken, Sir John Cena Pearl dari Dragon King Knights, dan yang lainnya. Bukankah mereka semua seniormu? Jika Anda memiliki mata dan lubang telinga yang tepat,
Anda seharusnya memperhatikan bagaimana mereka berperilaku terhadap saya sejauh ini. Jullard dan Seagerken mengangguk mengiyakan, sementara John Cena menyaksikan dengan mata berbinar ketika dia menemukan situasinya menarik. Penonton lain menghela nafas atau berbisik satu sama lain. Jika kamu berperilaku seperti itu, lalu apa yang membuat yang lain, seniormu, akui kesalahan Anda dan minta maaf. Saya akan menutup mata terhadap kejadian ini jika Anda melakukannya, karena saya sudah mengatakan bagian saya. Hugger hampir meledak dalam kemarahan, tapi penonton mengeluarkan suara kekaguman dan kekaguman, sementara beberapa dari mereka bahkan bersiul keras. Dia menangkapmu kali ini, Hugger. Kuhaha, lihat. Aku selalu memberitahumu untuk lebih berhati-hati di depan orang lain, Hugger. Temanku, sepertinya kamu telah diberi pelajaran hidup yang penting oleh Tuan Muda Rankandel. Tuan termuda telah menyelamatkan hidupmu. Tahu, saya yakin Anda akan mendapat masalah besar di kemudian hari karena jebakan Anda. Haha, dengarkan ajaran Tuan Muda. Jangan bilang kamu akan menantangnya berduel karena rasa malumu. Saya ingin berpikir Anda bukan orang yang berpikiran sempit. Tamu-tamu lain secara alami mendekati Hugger dan menepuk punggung dan bahunya untuk meringankan suasana. Mereka semua adalah seniman bela diri senior yang dekat dengan Hugger. Selain itu, Hugger adalah pria yang berpikiran sangat sederhana. Tak lama kemudian, kemarahannya menghilang dan dia berbicara dengan nada ringan. Karena seniorku berkata seperti itu. Astaga, sepertinya aku melakukan kesalahan. Saya harap Anda akan memaafkan junior bodoh Anda atas kesalahannya, senior dan sesepuh. Saya akan berterima kasih jika Tuan Muda Jin memaafkan saya juga. Tentu saja, Tuan Hugger. Situasi yang bisa menjadi sangat buruk telah berakhir dengan cara yang hangat dan ramah. Hugger yang sedikit pemalu tertawa terbahak-bahak untuk menghilangkan rasa malunya dan berjalan pergi menuju klannya. Setelah beberapa saat, para tamu di sekitar Jin perlahan kembali ke grup asal mereka. Segera, Luna, yang sedang menonton tontonan ini dari sisi lain aula perjamuan, secara perlahan mendekati Jin. Kakak penatua Luna, haha, kamu benar-benar memiliki bakat bawaan dalam membuat musuh, bukan? Anda dapat berperilaku lebih seperti anak yang lucu dan biasa dari waktu ke waktu jika Anda mau. Dentang, keduanya dengan ringan mendentingkan gelas mereka bersama-sama. Jika tidak banyak tamu yang menonton kami, saya akan mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan juga. Tapi barusan, saya tidak berbeda dengan perwakilan dari klan Rankandel, jadi saya harus memaksakan diri untuk menjadi figur otoritas yang ketat dan tanpa kompromi. Kamu benar, tapi apa yang akan Anda lakukan seandainya Hugger menantang Anda untuk berduel? Dia masih lebih kuat darimu, saya pikir dia ada di sekitar panggung bintang 6. Saya percaya bahwa itu tidak mungkin. Dan jika dia benar-benar menantangku untuk berduel, Patriark dan tetua klan Tuko yang menonton dengan gugup dari meja di sana akan berlari dengan kecepatan penuh untuk mengambil Hugger dariku. Jin diam-diam mengarahkan pandangannya, dan Luna mengalihkan perhatiannya ke meja klan Tuko. Patriark klan Tuko secara pribadi memarahi Hugger atas perilakunya. Kebaikan, apakah Anda benar-benar memperhitungkannya dan menghitung seluruh situasi saat itu terjadi? Ya, selain itu, Patriark klan Tuko sudah mengerutkan kening ketika Hugger berbicara kepada saya secara informal. Dia sudah menyadari bahwa anggota klannya telah melakukan kesalahan. Apakah kamu belajar bagaimana menghadapi konflik dan bagaimana berperilaku dengan tepat dari seorang bangsawan atau semacamnya? Jika memang ada seseorang yang mengajarkan pelajaran hidup seperti itu, bukanlah ide yang buruk untuk menjaga mereka di sisiku. Satu-satunya hal yang saya pelajari di sini di Taman Pedang adalah ilmu pedang. Itu lebih dari cukup, bukan? Apalagi yang perlu kamu pelajari? Oh, tidak. Seseorang seperti kakak tertua tidak perlu mempelajari hal lain. Tetapi anak bungsu yang dibenci oleh saudara mereka seperti saya perlu belajar banyak hal untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Apakah begitu? Luna dengan manis memiringkan kepalanya dengan naif, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Jin. Dia terlahir sebagai predator dan tidak perlu mewaspadai orang lain selama hidupnya. Jadi tidak mengherankan jika Luna menganggap Jin menarik. Di sisi lain, Jin memperhatikan kakak perempuannya dengan takjub dan terkejut. Sementara itu, Luna berpikir sendiri. Dia berbakat, jika tidak lebih berbakat dari saya, tetapi dia juga memiliki kepala yang baik di pundaknya. Tidak heran seseorang mencoba membunuhnya kembali di Kastil Storm. Hanya saudara kita yang mana yang menyadari potensi Jin bertahun-tahun yang lalu? Saat para tamu menyaksikan kedua bersaudara itu mengobrol ramah, mereka bertanya-tanya apakah Luna benar. Benar, Paus Putih, yang menakutkan. Sejak perjamuan merayakannya mencapai tahap bintang 5 ketika dia berusia 15 tahun, Luna tidak berpartisipasi dalam pesta lain. Terlebih lagi, selama perjamuannya sendiri, dia membawa semua orang yang mendekatinya ke arena duel dan membunuh sekitar setengah dari lawannya. Orang-orang percaya bahwa Luna membenci pesta dan berada di sekitar orang-orang seperti Paus Putih dari mitos. Namun, mereka tidak bisa lebih salah. Faktanya, Luna menyukai acara sosial lebih dari siapapun. Lebih tepatnya, dia suka menyembunyikan identitasnya dan pergi ke pub di jalan untuk menghadiri pesta kecil mereka dan berdansa dengan orang lain. Ngomong-ngomong, aku datang ke perjamuan ini untuk memberi selamat padamu, tapi seperti yang kupikirkan,
Acara seperti ini bukanlah secangkir tehku. Saya akan pergi ke tempat lain yang lebih menyenangkan sekarang. Apakah kamu sudah pergi? Ya, kamu masih terlalu pendek untuk berdansa denganku sekarang. Setelah Anda cukup dewasa, saya akan membawa Anda ke tempat kecil yang menyenangkan yang saya tahu. Kakak dan adik saling menatap dan tersenyum gembira. Aku akan menunggu hari itu tiba, kakak penatua. Oh, sebelum saya pergi, saya harus meninggalkan pesan kepada para tamu di sini seperti Anda. Luna bangkit dari kursinya dan berjalan di belakang Jin. Kemudian, dia memberinya pelukan besar dan dalam dari belakang. Astaga, kenapa kamu melakukan ini? Saya hampir terkena serangan jantung. Memang, Jin hampir terkena serangan jantung karena tindakannya yang tiba-tiba. Dengan ini, semua orang yang berkumpul di sini hari ini akan menyadari bahwa aku sangat peduli padamu, bukan? Maka mereka akan cenderung membuat kesalahan dan berperilaku kasar terhadap Anda karena takut kepada saya. Sampai jumpa. Seperti yang Luna bisikkan, para tamu yang menyaksikan adegan ini nyaris tidak berhasil menghentikan keheranan dan keterkejutan mereka untuk muncul dalam ekspresi mereka. The White Wall yang dikenal karena menjadi canggung di sekelilingnya saudara secara terbuka dan dengan bangga menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap termuda. Apalagi pria yang diam-diam naksir Luna terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyadari bahwa mereka harus mendapatkan sisi baik Jin dan menggunakan anak laki-laki itu untuk mendapatkan kesempatan bertemu dan berbicara dengan Luna. Sementara itu, sekelompok orang lainnya adalah, aku sangat cemburu, persetan. Saya juga ingin memeluk Lady Luna seperti itu, Lord Vishukel. Bocah itu sangat beruntung, cemburu gila. Dan satu orang secara khusus mengungkapkan ketidaksenangannya. Dia, yang menganggap dirinya penggemar berat Luna, adalah Beaufort Gaston. Lord Vishukel, saya pasti akan menulis puisi tentang dia malam ini. Bahkan dengan kemampuan transformasiku yang sempurna, aku tidak akan pernah bisa membuat seseorang secantik dan sehebat dia. Sementara itu, kepala Vishukel Yvliano hampir meledak karena kesal. Dia datang untuk menghadiri perjamuan ini menggunakan posisinya sebagai patriark klan Yvliano berikutnya, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengamati pergerakan dan tindakan klan Rankandel untuk Kinselo. Dia awalnya berencana untuk datang sendiri, tetapi Beaufort memohon padanya untuk membawanya sebagai pelayan Vishukel, dan marah sampai wakil pemimpin Kinselo menyetujuinya. Keputusan ini telah menciptakan begitu banyak masalah dan masalah. Tapi masalah utamanya adalah, pelayan, tamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan perjamuan Rankandel. Karena itu, Vishukel harus memohon kepada taman untuk mengizinkan Beaufort masuk. Dia bahkan harus meyakinkan adik perempuannya untuk datang dan menggunakan kakinya yang cacat sebagai alasan untuk membiarkan si gendut masuk ke dalam. Namun, satu-satunya alasan dibalik keinginan Beaufort untuk menghadiri perjamuan adalah untuk melihat Luna Rankandel. Vishukel menyembunyikan tinjunya yang gemetar yang tidak sabar untuk meninju Beaufort di dalam saku mantelnya. Tuan Vishukel, malam ini, saya akan menulis puisi untuk Lady Luna dan menyanyikannya sepanjang malam. Sepanjang malam, diamlah sebentar, Beaufort Gaston. Tolong jangan seperti itu, kakak. Ini mungkin masalah penting bagi Tuan Beaufort. Dan terima kasih kepada Tuan Beaufort, saya dapat menghadiri dan mengamati perjamuan terkenal Rankandels yang disebut Pesta Jembatan Kayu Tunggal. Seorang wanita dengan mata berseri-seri berbicara kepada saudara laki-lakinya dari kursi roda yang didorong Beaufort. Satu-satunya adik perempuan Vishukel, Margiela Yvliano. Lady Margiela adalah wanita yang pengertian dan baik hati. Mengendus. Aku, Beaufort Gaston, akan menjelajahi setiap sudut dan celah ruang perjamuan ini untukmu, Milady. Terima kasih, Beaufort. Kelompok 3 cukup mencolok karena kursi roda. Sebenarnya, perhatian Jin tertangkap oleh mereka dan dia dengan tenang memperhatikan mereka, tetapi dia tidak mengenali Vishukel atau Beaufort. Dia juga tidak tahu Vishukel adalah wakil pemimpin Kinselo di kehidupan masa lalunya, sementara Beaufort telah mengubah penampilannya dengan keterampilan transformasinya. Setelah beberapa saat, Jin mengalihkan pandangannya dari mereka. Orang-orang sekali lagi datang untuk berbasa-basi dengannya, jadi dia tidak punya waktu untuk terus mengamati mereka. Ini melelahkan, menjadi bintang malam. Bagaimanapun, kemana perginya Zipfels itu? Jin telah mencari para pengunjung Zipfel yang tiba di saat-saat terakhir. Jelas sekali, mereka adalah tamu yang paling diwaspadai Jin. Namun, Jin tidak dapat menemukan anak laki-laki dan perempuan Zipfel di antara ribuan tamu di aula. Mungkin, mereka bersembunyi di salah satu sudut ruangan, berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Ini agak mengganggu, tapi mari kita coba berjalan di sekitar aula untuk mencari mereka. Jin hendak turun dari kursinya, ketika tiba-tiba, seseorang meletakkan gelas anggur mereka di atas meja Jin dan duduk di sebelahnya. Bolehkah saya berani meminta segelas pada bintang Rankandels yang sedang naik daun?
Meskipun kata-katanya sopan, nada suaranya tidak sama. Itu adalah suara seorang wanita muda yang terdengar seperti sedang menantangnya. Jin mengangkat kepalanya dan melakukan kontak mata dengan gadis itu. Dia kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa pelan. Kamu, saya Shris Endorma dari Istana Tersembunyi. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Shris tersenyum tipis dengan mata menyipit. Tentu saja Istana Tersembunyi mengirim utusan ke perjamuan Rankandel. Jin agak mengharapkan reuni ini. Dia menatap Shris selama beberapa detik sebelum meraih botol anggur. Dia kemudian dengan tenang menuangkan segelas untuknya. Jadi, kamu adalah putri tuan Istana Tersembunyi. Demikian juga, suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda. Jin mengembalikan gelasnya saat dia tetap waspada padanya. Bagaimana Anda bisa membayar hutang kepada orang seperti saya? Anggap saja ini sebagai kenangan indah. Dan jika Anda mengingat saya dari waktu ke waktu, sujud saja ke arah Istana Tersembunyi kapanpun Anda bisa. Kalau begitu, selamat tinggal. Itu adalah kata-kata Shris saat kembali ke Mamit. Saat itu, dia anehnya baik pada Jin. Dia tidak hanya segera menghapus Jin dari daftar tersangka serangan teror di sumur cahaya bulan. Dia bahkan mengoleskan salep pada tulang keringnya yang terluka. Dia tampak sangat berbeda dari rumor yang Jin dengar tentang dia di kehidupan sebelumnya. Namun demikian, Jin tidak terlalu memikirkan pertunjukan kebaikannya. Dia mungkin baik padaku karena keinginan sebagai seseorang dengan kekuatan lebih dariku. Begitulah cara Jin memahami Shris Endorma sebagai pribadi. Tak perlu dikatakan, ini tidak berarti Shris sebenarnya lebih kuat dari Jin, dia hanya percaya dirinya lebih kuat dari dia di Mamit. Aku cukup iri padamu karena tumbuh begitu kuat begitu cepat, meskipun kita seumuran. Betapa irinya aku pada darah dan tuburan kandelmu yang diberkati. Meskipun dia mengungkapkan rasa irinya, Shris sendiri juga bukan gadis biasa. Dia sudah berada di fase tengah dari tahap bintang 4 dan masih tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Memang, kami Rankandel beruntung memiliki tubuh yang diberkati ini. Namun, garis keturunan Istana Tersembunyi juga bisa dianggap diberkati, bukan? Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa tuan Istana Tersembunyi harus menghargai nyonya. Ya, tidak sepertimu, aku anak tunggal. Jadi, memang benar bahwa saya menerima banyak cinta dan perhatian. Apakah membicarakan topik seperti itu dianggap tidak sopan? Tatapan Shris sedikit melunak. Rambut peraknya berayun secara alami, seolah-olah untuk menonjolkan kecantikannya. Tidak semuanya. Semua orang di seluruh dunia tahu fakta bahwa aku adalah anak bungsu dari Rankandels. Sebenarnya, aku yang seharusnya iri padamu, Nona Shris. Cukup merepotkan memiliki banyak saudara. Ya ampun, kamu berbicara tentang hal-hal seperti itu dengan begitu santai meskipun semua mata dan telinga ini memperhatikan dan mendengarkan kami. Bagaimana jika saudaramu menginterogasimu tentang ini nanti? Bukankah dianggap sebagai hak istimewa anak bungsu untuk bisa mengadu kapanpun dan dimanapun mereka mau? Hahaha, bagaimanapun, saya akan senang mengunjungi Istana Tersembunyi suatu hari nanti. Dan itu mungkin bukan mimpi yang sia-sia jika saya menjaga hubungan dekat dengan Lady Shris mulai sekarang. Aku tidak pernah berharap seseorang dari Taman Pedang ingin mengunjungi Istana Tersembunyi. Baiklah, kami akan mengirimkanmu undangan dalam waktu dekat. Sebelum Jin bisa menjawab, Shris mengambil botol anggur dan menuangkan Jin ke gelas juga. Perhatiannya beralih ke kaca, yang sekarang dipenuhi dengan warna sekali lagi. Beberapa menit berlalu di mana dua anak berusia 15 tahun itu tidak berbicara sepatah kata pun. Aku cukup yakin dia mengenaliku. Bukankah sudah waktunya baginya untuk mengungkit kejadian itu? Bukannya Jelaga bisa sepenuhnya menyembunyikan wajah seseorang, dan dia juga tidak bisa mengubah suaranya. Jin yakin Shris telah mengenalinya hari ini. Dan jika penerus Istana Tersembunyi memang gagal mengenaliku, maka aku akan sangat kecewa padanya. Shris tiba-tiba mencondongkan tubuh lebih dekat ke Jin. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tuan Muda Jin Rankandel. Ya, Nyonya Shris, minta pergi. Apakah luka di tulang keringmu sudah sembuh? Akhirnya, percakapan yang sebenarnya akan segera dimulai. Jin tersenyum dan mengangkat bahu dengan ringan. Ya, benar. Semua berkat seorang wanita luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh anak laki-laki rendahan sepertiku, yang mengoleskan salep di atasnya dengan tangannya sendiri. Dia menjawab dengan begitu saja, yang membuat Shris mengerutkan kening. Kamu jauh lebih tidak tahu malu daripada yang terlihat, Tuan Muda Jin. Dalam hal ini, Anda perlu menjelaskan kepada saya mengapa Anda hadir di sumur cahaya bulan di Mamit hari itu. Dan kenapa aku harus melakukan itu? Pada hari itu, bawahanku, Ryu dari 7 pedang Istana Tersembunyi, tidak berhasil menemukan pelakunya di balik serangan sihir. Itu adalah kejadian yang cukup memalukan bagi kita semua. Belakangan, saya bahkan bertanya-tanya apakah anak laki-laki yang saya bebaskan itu sebenarnya pelakunya. Shris menyeret kursinya lebih dekat ke Jin. Mereka berdua sekarang duduk berdampingan tetapi saling menatap. Berhadap-hadapan. Hanya ada jarak tangan di antara hidung mereka. Saya mengerti. Itu bisa dimengerti. Tapi sihir, katamu, seperti yang Anda lihat,
saya seorang Rankandel. Apakah Anda percaya saya akan menjadi pelakunya? Tanganku hanya memegang pedang sejak lahir, tidak pernah menjadi tongkat pesulap. Tentu saja, saya memiliki pendapat yang sama. Namun, saya berasumsi bahwa Anda berada di Mamit hari itu dalam misi untuk klan Rankandel. Jadi mungkin saja Anda merasa tugas itu sulit untuk diselesaikan sendirian dan menyewa seorang penyihir untuk membantu Anda. Shris menggertakkan giginya dan terus berbicara. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, satu-satunya orang yang layak menjadi target pembunuhan klan Rankandel pada hari itu di Sumur Cahaya Bulan adalah penjaga kami dari Istana Tersembunyi. Jadi, sebagai Kapten 7 Pedang Istana Tersembunyi, ini bukan masalah yang bisa kulupakan begitu saja. Meskipun dia berbicara dengan lembut dan tenang, ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Saat dia melihat wajah Jin di aula perjamuan, dia benar-benar yakin bahwa Jin telah dikirim ke Mamit untuk membunuh satu atau lebih penjaga Istana Tersembunyi. Selain itu, dia kecewa pada dirinya sendiri karena gagal mengenali pelaku di balik serangan terhadap bawahannya dan karena dengan bodohnya menunjukkan niat baik kepada anak laki-laki itu. Dia mengira aku menyerang Sumur Cahaya Bulan karena targetku adalah para penjaga Istana Tersembunyi. Yah, kurasa dia setengah benar karena aku akhirnya melukai beberapa penjaga saat mencoba membunuh Alkaro. Setelah membaca niat Shris, Jin terus berpura-pura tidak tahu. Kupikir kita cukup akrab, jadi aku tidak mengerti kenapa kamu bertingkah seperti ini, Nona Shris. HMPH, jadi Anda berencana untuk mengaku tidak bersalah sampai akhir. Baik-baik saja maka, jika Anda akan menjadi seperti itu, saya punya ide sendiri. Bolehkah aku bertanya apa rencanamu ini? Aku akan menyeretmu ke arena duel dan mengajarmu seperti karung pasir. Setelah aku selesai, aku akan meludahi wajah sombongmu yang hina itu. Aku menantangmu untuk berduel, Jin Rankandel. Kebaikan, Jin segera memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah ada yang mendengar pernyataan Shris. Untungnya, sepertinya tidak ada yang mendengarnya saat dia berbisik kepadanya dari dekat. Haruskah aku mengatakannya lebih keras? Ayo pergi. Anda harus membayar untuk mengejek saya saat itu. Kalau terus begini, Jin tidak akan bisa menghindari melawannya. Shris akan menjadi lawan yang sempurna bagi saya untuk menguji keterampilan permainan pedang saya saat ini. Tetapi, anak tunggal Tuan Istana Tersembunyi, Shris Endorma. Dia benar-benar kuat dan berbakat untuk anak seusianya, tapi Jin ingat kata-kata ayahnya. Nyonya Shris, saya sangat menyesal, tetapi saya tidak dapat menerima tantangan Anda. Apakah itu karena kamu tidak percaya diri? Masalahnya, ayahku memberiku peringatan keras untuk tidak berduel dengan siapapun yang lebih lemah dariku. Ratakan, gelas anggur yang dipegang Shris dengan dua jari patah di batangnya. Tinjunya yang sekarang terkepal gemetar seperti orang gila. Apa yang baru saja Anda katakan? Tolong jangan salah paham. Aku ingin berduel denganmu, Nyonya Shris. Namun, saya tidak bisa melawan perintah ayah saya. Kamu kecil. Shris memelototi Jin dengan mata merah, tetapi segera menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saat dia mendapatkan kembali ketenangannya, Shris dengan hati-hati meletakkan pecahan kaca di tangannya ke atas meja. Kamu sepertinya senang bermain-main denganku, Tuan Muda Jin. Lalu, haruskah saya memberi Anda rasa obat Anda sendiri? Shris tiba-tiba meraih tangan Jin dan meletakkannya di pahanya. Sekarang, jika aku berteriak, Kia, menurutmu di mana kamu menyentuh dan mengusirmu? Jin buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya yang lain. Dia kemudian terkekeh pada dirinya sendiri dan mengangguk kalah. Jika kamu bersedia pergi sejauh itu, maka kurasa aku tidak punya pilihan. Mari kita pergi dengan tenang. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Keduanya berdiri bersamaan dan berjalan ke pintu. Namun, beberapa orang yang telah mengamati mereka tidak bisa tidak salah paham. Betapa tidak bermoral, bejat. Apakah kamu melihat itu, Mary? Yang termuda meletakkan tangannya di pahanya. Dan saya pikir mereka bahkan berciuman. Apakah anak-anak hari ini benar-benar berperilaku seperti itu saat mereka melakukan kontak mata dengan orang asing? Sulit dipercaya. Kemana mereka pikir mereka akan pergi? Di meja di sisi lain adalah Dipus Rankandel meneguk anggur dengan saudara perempuannya Mary. Dari posisi mereka, sepertinya Jin telah mencium Shris ketika dia menutup mulutnya dengan tangannya. Kami punya banyak kamar kosong di dekat sini, jadi saya yakin mereka akan pergi ke salah satunya saja. Berhentilah memikirkan mereka, kakak. Mereka semua sudah dewasa. Mereka berumur 15. Aduh, Masya Allah. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda juga berperilaku seperti itu ketika Anda berusia 15 tahun? Itu bukan urusan Anda. Atau apakah Anda pikir Anda bisa menangani kebenaran? Lupakan, minum saja anggur lagi. Apakah itu putri Tuan Istana Tersembunyi atau saudara bungsu kami? Mereka tidak akan bisa berkencan dengan orang lain secara bebas dalam beberapa tahun. Jadi biarkan mereka bersenang-senang selagi masih bisa. Arena duel masih sepi. Para pejuang dan penonton akan mulai berkumpul di sini setelah tengah malam berlalu. Tampaknya Jin dan Shris
Shris akan melakukan duel pertama dalam perjamuan ini. Jin sebenarnya lebih menyukai keheningan ini. Mengalahkan Shris di depan tamu yang tak terhitung jumlahnya akan terlalu kejam bagi gadis itu. Begitu mereka memasuki arena, para ksatria penjaga yang ditempatkan di dalam mengangkat pedang mereka untuk memberi hormat. Apakah kamu datang untuk berduel, Tuan Muda? Betul sekali. Selain petugas medis, kalian semua boleh istirahat di luar. Oh, dan bawakan kami 2 pedang yang layak untuk digunakan. Ya, kami akan menutup arena sampai duelmu selesai. Ksatria penjaga yang cerdas menjawab Jin, dan bocah itu mengangguk puas. Itu akan sempurna. Petugas medis juga membaca ruangan dan meninggalkan Jin dan Shri sendirian. Dia akan tetap di ruang tunggu sampai pertempuran berakhir. Sekarang, hanya ada 2 orang yang berdiri di dalam arena bundar yang luas itu. Tidak lama kemudian, ksatria penjaga kembali dengan 2 pedang. Jin menyuruh Shri untuk memilih senjatanya terlebih dahulu. Silakan pilih yang paling pas di tanganmu, Lady Shri. Jin Rankandel, kesombonganmu menembus langit. Meskipun kamu hanya seorang ksatria bintang 5 biasa. Shris tidak repot-repot membandingkan bilahnya dan hanya mengambil yang paling dekat dengannya. Begitu dia berdiri dan mengangkat senjatanya, udara di sekitarnya berubah total. Kemarahan yang membara di matanya digantikan dengan konsentrasi sedingin es, dan pedang yang dia pegang secara diagonal tidak menunjukkan getaran yang terlihat. Jadi beginilah caraku untuk mengalami ilmu pedang istana tersembunyi yang terkenal dari rumor. Ksatria bintang 5 biasa. Begitulah cara Shris menggambarkan Jin, dan dia tidak salah. Shris tahu bahwa Jin belum mempelajari teknik rahasia, Rankandels dan gerakan membunuh yang menentukan. Di sisi lain, saat Shris masih di bintang 4, dia adalah satu-satunya penerus istana tersembunyi. Itulah mengapa dia bisa secara terbuka memandang rendah Jin, yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi darinya. Sebelum kita mulai, aku ingin kau berjanji padaku sesuatu. Apa itu? Jika saya menang, Anda harus memberitahu saya segala sesuatu yang berhubungan dengan insiden di Mamit. Tidak ada satupun informasi yang tertinggal. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Kalau begitu, jika aku menang, Lady Shris harus melupakan pertemuan kebetulan kita hari itu. Anda tidak akan pernah melihat saya hari itu. Hari ini adalah pertama kalinya kamu bertemu denganku. Sepertinya kamu benar-benar melakukan sesuatu yang mencurigakan. Datanglah padaku. Begitu dia selesai berbicara, Jin berlari dan mengurangi jarak di antara mereka. Dia berencana untuk mengalahkannya dengan perbedaan besar dalam kemampuan fisik mereka. Tiba-tiba, energi dingin yang aneh berputar di sekitar pedang Shris dan membekukan pedangnya. Itu adalah alasan utama mengapa istana tersembunyi bisa berdiri tegak di tengah laut barat, serta kekuatan yang melambangkan garis keturunan Endorma. Myriad Ice Blades.